Oke guys, jumpa lagi bersama saya Indra Lustration. Kali ini saya akan membahas tentang istilah-istilah yang ada biasanya di dunia laundry sepatu. Apa aja istilah-istilah tersebut? Mari kita simak berikut ini. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ya. Karena satu subscribe dan satu share pun sangat berarti untuk akun ini agar lebih berkembang lagi, oke? Oke, daripada banyak basa-basi, kita langsung ke segmen berikutnya. Yang pertama, ada deep cleaning. Apa itu deep cleaning? Deep cleaning treatment, proses pembersihan sepatu lebih lanjut pada bagian luar dan dalam sepatu tersebut. Proses deep cleaning treatment ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari, tergantung bagaimana si shoes technician-nya. Biasanya untuk sepatu deep cleaning ini untuk semua sepatu ya. Kayak sepatu bahan kanvas, bahan nubak, bahan suede, bahan leather atau kulit, semua sepatu pokoknya bisa. Yang kedua ada istilah yang namanya fast cleaning treatment. Apa itu fast cleaning treatment? Fast cleaning ialah proses pembersihan lebih lanjut namun waktunya lebih cepat ketimbang deep cleaning. Namun perlu diperhatikan teman-teman, untuk biasanya proses fast cleaning treatment ini dilakukan pembersihan hanya pada bagian luarnya saja dan bagian bawah sepatunya saja. Saya contohkan, ini ada sepatu kanvas ya. Sebagai perbandingan, biasanya kalau untuk deep cleaning, proses deep cleaning treatment, biasanya kita mencuci bagian semuanya. Bagian semuanya termasuk bawahnya juga. Dan juga kalau untuk deep cleaning, bagian dalamnya pun dicuci. Ini ada talinya ya. Nah, berbeda dengan yang fast cleaning. Untuk yang proses fast cleaning, biasanya hanya proses bagian luarnya saja dan bagian bawahnya. Untuk bagian dalamnya tidak. Karena prosesnya lebih cepat, fast cleaning ini jarang dilakukan detailing. Nah, apa itu detailing? Detailing merupakan proses pembersihan lanjutan. Seperti gimana sih? Pada sepatu ini ada contoh, misalkan ini bagian midsole ya. Bagian midsole misalkan ketika dicuci masih ada bagian-bagian yang kotor. Nah, dibersihkan lebih lanjut. Nah, kayak menggunakan sabun atau cleaner masing-masing atau bahan kimia yang lain lah, agar tujuannya lebih bersih juga. Nah, itu yang namanya kan proses detailing. Untuk proses fast cleaning biasanya hanya dibutuhkan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Dan biasanya juga ditunggu 1 jam itu sudah proses pengeringan juga. Kenapa? Karena biasanya kalau untuk proses pengeringan teknik fast cleaning ini dikeringkan dengan menggunakan hair dryer atau enggak kipas. Proses fast cleaning ini biasanya diperuntukkan untuk kalian yang sibuk lah ya. Karena misalkan ingin dipakai untuk ngedate, main, dan seperti apa. Inilah kalian bisa pilih proses fast cleaning ini. Yang ketiga ada yang namanya unyellowing. Apa itu unyellowing? Unyellowing merupakan proses membersihkan atau memutihkan kembali keadaan midsole yang sudah menguning. Untuk proses unyellowing ini sendiri biasanya diperlukan waktu jarak aman paling sekitar 1 minggu ya. Kenapa gua bilang 1 minggu? Karena proses unyellowing ini salah satunya perlu membutuhkan sinar matahari yang cukup juga guys. Loh, kenapa begitu? Karena bila mana proses unyellowing tidak dibantu dengan sinar matahari, maka hasilnya akan tetap nihil pada bagian midsole-nya. Mungkin kalian para cowok ataupun cewek pasti pernah melihat sepatu pada bagian midsole-nya ini sudah menguning, kuning parah. Bukan putih lagi atau kuning gading seperti ini ya. Kuning parah. Pasti kalian pernah lihat dong, entah dimanapun. Nah, proses unyellowing itu membersihkan bagian midsole ini dan memutihkan kembali menjadi seperti semula. Dalam proses unyellowing sendiri, biasanya ketika cairan bahan kimia sudah dioles pada midsole yang putih tersebut, ada yang dikemas kembali dengan menggunakan plastik, ada juga yang diantep saja dibuka seperti ini, kemudian langsung dijemur di bawah sinar matahari. Tujuannya untuk apa? Agar proses oksidasi lebih cepat ketimbang tidak dijemur pada sinar matahari. Loh, kenapa demikian?
Karena ada juga yang pernah mencoba proses unyellowing tanpa menggunakan sinar matahari yang cukup, warnanya hanya berubah sedikit, tidak berubah secara maksimal. Untuk proses unyellowing sendiri, ini menggunakan bahan kimia yang sangat keras. Tentunya dalam proses mengerjakannya perlu kehati-hatian. Biasanya para teknisian menggunakan sarung tangan untuk ketika mulai memproses unyellowing, karena cairan tersebut bersifat korosif yang dalam jangka pendek akan menimbulkan rasa gatal dan perih sekali, dan jangka panjang tentunya sangat membahayakan ya. Yang keempat ada whitening. Apa itu whitening? Whitening ini diperuntukkan khusus untuk sepatu kanvas yang berwarna putih ya. Kembali lagi, apa itu whitening? Whitening adalah proses membersihkan maksimal sepatu putih kanvas menjadi seperti baru kembali. Atau ada beberapa laundry sepatu yang menyebut hal whitening ini dengan istilah unyellowing upper. Kenapa unyellowing upper? Karena yang diproses itu bagian atasnya, bagian kanvas sepatunya. Nih, ini bagian upper ya, bukan midsole-nya. Midsole ini upper. Caranya bagaimana sih untuk melakukan proses whitening ini? Yang pertama, tentunya sepatu putihnya dicuci seperti biasa dulu ya. Cuci deep cleaning kalau bisa, agar hasilnya lebih maksimal. Setelah dicuci deep cleaning, diulang lagi proses pencucian, namun dengan menggunakan cairan whitening, bukan dengan cleaner sepatu. Dengan cairan whitening khusus ya, tapi hanya bagian luarnya saja. Setelah dilakukan penyikatan dengan cairan whitening, kemudian sepatu tersebut dibalut dengan menggunakan tisu kering, atau prosesnya istilahnya dengan dinamakan proses pemumian pada sepatu ya. Kenapa? Karena bentuknya seperti mumi kalau sepatu sudah ditutup-tutup dengan tisu. Untuk proses whitening ini, kalian bisa menjemur di bawah sinar matahari secara langsung ataupun tidak. Loh, kok bisa di bawah sinar matahari langsung dijemurnya? Ya, untuk proses whitening ini sangat bisa. Karena apa? Karena bisa mempercepat proses pengeringan sepatu. Dari proses pengeringan sepatu tersebut, kotoran yang ada pada kanvas sepatu tersebut akan menyerap langsung pada tisu. Nah, tisu tersebut juga nanti ketika akan mengering, langsung timbul-timbul bercak-bercak seperti pulau atau bercak-bercak kotoran lah ya. Nanti ketika sudah kering dibuka dan hasilnya pasti bakal bersih kembali. Dan boleh juga tidak dijemur di bawah sinar matahari demi menjaga keamanan atau dan lain sebagainya. Dua hal ini bisa ya, antara dijemur di bawah sinar matahari secara langsung ataupun tidak. Itu tergantung pilihan kalian masing-masing kembali ya. Yang kelima ada proses yang namanya repaint. Nah, apa itu repaint? Repaint merupakan mencat ulang sepatu atau merestorasi warna sepatu agar terlihat seperti baru kembali. Repaint ini ada macam-macam juga ya. Ada yang mengembalikan ke warna seperti originalnya kembali, ada juga yang mengganti warna, tergantung keinginan kalian para pemilik sepatu. Untuk proses repaint sendiri membutuhkan jarak aman sekitar 1 minggu ya. Walau sebenarnya cat-catnya juga sih sudah pasti cepat kering ya sekarang, karena didesain sedemikian rupa untuk prosesnya sangat cepat kering. Namun dengan jaga jarak amannya, kenapa gua bilang 1 minggu? Dikarenakan demi menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi. Karena ketika sudah 1 minggu dibiarkan, tentunya cat tersebut pasti sudah meresap bahkan mengering pada sepatunya. Untuk bahan cat untuk repaint ini juga ada 2 nih. Yang satu bahan water base, yang kedua bahan letter paint atau bahan akrilik. Yang water base ini bersifatnya seperti cairan ya, jadi sangat gampang menyerap pada permukaan kanvas ya, atau permukaan suede ya. Jadi cat water base ini diperuntukkan untuk sepatu berbahan kanvas dan suede. Berbeda dengan letter paint atau cat akrilik ya. Cat akrilik ini didesain sedemikian rupa untuk sepatu berbahan leather atau kulit asli maupun sintetis, dan permukaan yang sangat licin ya. Pada bagian midsole itu biasanya menggunakan cat leather paint atau cat akrilik. Nah, untuk warnanya agar lebih awet lagi, gimana sih setelah dicat?
ada yang namanya cairan finisher. Nah, cairan finisher ini teksturnya sama seperti air pada umumnya, namun warnanya putih. Putih susu begitu. Ada yang doff maupun glossy, tergantung kebutuhan kalian. Untuk proses repaint ini tidak perlu dijemur di bawah sinar matahari langsung. Cukup diangin-anginkan saja di ruangan yang tertutup. Nah, yang terakhir ada custom painting. Apa itu custom painting? Custom painting sebenarnya tidak beda jauh dengan repaint. Hanya saja karena namanya custom, jadi pada dasarnya custom painting merupakan melukis atau menggambar permukaan sepatu dengan berbagai macam karakter. Berbeda dengan repaint. Kalau repaint hanya mengganti warna saja, bila mana custom painting ini jadi hitung-hitung melukis sepatu aja. Biasanya untuk proses custom painting ini menggunakan cat letter paint atau cat akrilik. Maupun pada bahan sepatu kanvas ataupun bahan leather, pasti menggunakannya cat akrilik atau cat letter paint. Untuk custom painting ini saya sarankan jangan diaplikasikan pada sepatu yang berbahan suede. Kenapa demikian? Karena bila mana permukaan bahan suede yang halus itu menyerap cat letter paint, ketika sudah kering, nanti teksturnya tidak akan kembali seperti semula. Sehingga teksturnya akan menjadi kasar dan keras. Tentunya custom painting juga ini menggunakan finisher ya, agar lukisannya lebih awet dan tahan lama. Biasanya, kalau untuk treatment custom paint ini, berbeda tempat dengan laundry sepatu pada umumnya. Jadi, memiliki jasa tersendiri untuk custom painting. Tidak bergabung dengan laundry sepatu. Pada umumnya ya, tapi kalau misalkan ada, itu bagus sih, lebih bagus. Oke, jadi kira-kira begitu istilah dalam dunia laundry sepatu. Bila mana ada istilah yang kurang, kalian coba komen di kolom komentar saja ya. Nanti kita saling sharing dan saling berbagi aja, begitu. Sekali lagi, gua Indra Lustration. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam video ini ataupun kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Tunggu segmen selanjutnya ya. Sampai jumpa.